Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi santriwan, santriwati, ustadz, ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas nun taukidi ya. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa nun taukid itu ada dua, yaitu nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Yang itu untuk mentaukidi kalimat fiil, dan fiilnya itu adalah fiil amar dan fiil mudhari. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Untuk itu langsung saja mari kita baca 3 bait bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairi ma min tawali bil jaza wa akhiramu aqadit takamruza waskulhu qawlamul ma'in lainin bima janasa min tarukil qanulima wa mudmaroli fannahu ilal alif wa iyakun fi akhiril fi'li alif. Langsung saja mari kita baca al-Baqarah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairi imma Wa ghairi imma sareng dina sabada salian tilafat imma sarangnya sahabat dasarian tilafat imma min tawali bil jazai bintawal jazai barina tetep itu ghair tina pirang-pirang anu nyuprih kana jawaban. pada data itu bahaya kami berat-berat Waftah sareng kedah matahkeun anjeun akhiral muakkadi kana huruf anu akhir tina anu ditaukidan kabruza hari contona eta tetep sapertoskeun lapad ubruja hartosna kedah ngajelaskeun nya-nyaan anjeun. Lanjut ke bait yang kedua. Washkul sareng kedah nyakalan anjeun hu kana itu akhirul muakkadi qabla mudmarin dina samemeh isim domir lainin anu haraflin itu mudmarin bima ku perkara janasa anu silih sarupaan itu ma minta harukin nyatana harokat kod ulima anu nyata parantos diuningakeun itu taharruk. Wal mudmaro sareng kedah ngabuang nya-nyaan anjeun kana isim domir ihdifanna tegesna kedah ngabuang nya-nyaan anjeun hu kana itu mudmar
Kana itu mudmar. Ilal alifa angin alif. Wa iyakun sarang upami kabuktosan fi akhiril fi'li dina huruf anu akhir dina fi'il naon alifun alif faj'al mangka kedah ngajantenkeun anjeun kana itu alif akhir kana akhir teh kana itu akhir minhu tina itu fi'il rafi'an anu ngaropakeun itu fi'il ghairul ya'i kana salian ti dhamir ya wal wawi sareng salian ti dhamir wawu yaan kana ya kas ayan nak sa'yan ari contona eta tetep sapertoskeun lapad is ayan nak sa'yan is ayanna kedah berusaha nya-nyaan anjeun sa'yan kalawan usaha anu sanya-nyana. Silakan baca bersama-sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bet ini melanjutkan bet yang kemarin. Waqala sok ba'dama walam wa ba'dala sedikit menggunakan nun taukid sakilah dan hopibah. Bahkan ada yang berpendapat tidak boleh. Pertama setelah ma jaidah. Yang kedua setelah lam. Yang ketiga setelah la nafi. Yang keempat wa ghairi imamin tolabil jaja. Setelah ada syarat selain ima menjadi jawab. Sedikit memakai nun taukid sakilah dan nun taukid hopipah. Itu sudah selesai
nyambung dengan yang kemarin. Sekarang masalah baru, bagaimana i'robnya nun taukid sakila atau nun targhibah kalau dalam kalimat shahihul akhir yang tidak ada domir, baik domir wawu atau iya. Masalah baru ini. Waftah, sok sama-sama. Dan harus mematahkan kamu. Akhirul muakkadi. Tung kalimah. Yang ditaukidan. Tung kalimah. Yang ditaukidan. Yang akhirnya tidak ada wawu dan iya. Atau tidak ada domir. Hurufnya harus dipatahkan. Contohnya ubruja, ubrujan, unsur unsuronna, idribanna. Apabila fi'il amar sok memakai nun taukid sakilah dan taukid nun taukid khafifah yang ujungnya tidak pakai domir wawu atau iya, harus dipatahkan. Contohnya ubrujanna, unsur unsuronna, ibtahanna, i'lamanna, usunanna, isibanna. Coba Bapak nyebutkan, adik-adik sekalian teruskan. Ujungnya harus dipatahkan. Unsur, idrib, iftah, i'lam, usun, ihsib, akrim, parih, qatil, inkasir, ijtami, unsur, udhul. Kesimpulannya sok, apabila fi'il mudhari diawali dengan ima yang bukan ima syarat, sedikit memakai nun taukid. Yang kedua, apabila fi'il amar tidak diakhiri dengan domir, ujung kalimatnya harus dipatahkan. Contohnya ubrujanna, idribanna. Sok yang Adam simpulkan. Nah, untuk bait yang pertama, untuk setengah baitnya yang setengah bait awalnya itu masih berhubungan dengan bait yang sebelumnya atau pada pembahasan yang sebelumnya, bahwa jika fi'il mudhari'nya itu bersanding kepada adawat syartiyah selain imma, maka sedikit ya memakai nun
taukid. Kebanyakannya itu tidak memakai nun taukid. Nah, jadi itu wa ghairi imma min tawali bil jaza. Jadi jika fi'il mudhari bersandar kepada adawat syartiyah selain imma, ya, maka sedikit memakai nun taukid. Malahan ada yang berpendapat tidak memakai nun taukid, ya. Itu. Nah, untuk setengah bait yang selanjutnya menjelaskan huruf akhir dari fi'il yang ditaukidi oleh nun taukid harus dipatahkan, ya, harus dipatahkan jika fi'ilnya itu tidak ada domir wawu atau domir ya, ya. Jadi huruf akhir dari fi'il yang ditaukidi oleh nun taukid, baik fi'il amar atau fi'il mudhari, jika tidak ada domir wawu atau domir ya, maka harus dipatahkan. Contohnya ubruza atau ubruzanna atau ubrujan. Nah, huruf akhirnya itu dipatahkan, wajib dipatahkan. Nah, itu ya. Jadi penjelasan dari bait yang pertama. Untuk setengah bait yang awalnya itu menjelaskan sedikit, ya, fi'il mudhari yang ditaukidi oleh nun taukid jika bersandar kepada adawat syartiyah selain imma. Kemudian setengah baitnya yang akhir menjelaskan huruf akhir dari fi'il yang ditaukidi wajib dipatahkan jika tidak ada domir wawu atau domir ya. Ya, tadi contoh-contohnya telah disebutkan. Ya. Teruskan. Lanjut kepada bait yang kedua. Cok, udah dilogatan ini. Yang kedua maksudnya tadi apabila di ujungnya ada wawu dan iya, membacanya harus dipatahkan. Bagaimana sekarang fi'il amar kalau di ujungnya ada wawu dan iya, waskulhu, dan kamu harus memberikan irob hu kepada akhir fi'il qobla mudmare lainin, sebelum isim domir yang memakai huruf lin. Yang dimaksud huruf lin di sini dua, satu wawu, yang kedua alif. Apabila fi'il diakhiri dengan wawu, sokayo. Apabila fi'il diakhiri dengan wawu Atau diakhiri dengan iya. Harus diberi irob. Bima janasa. Minta harukin kod ulima. Dari harkat yang sesuai dengan huruf. Apabila huruf wawu beri huruf domah. Apa contohnya? Idribu. Jadi idribun. Yang kedua, apa diakhiri dengan iya, harus diberi huruf kasroh. Contohnya idribi, idribin. Apabila huruf akhirnya alif, harus ditetapkan, tidak boleh dibuang. Contohnya idriba, idribani. Kesimpulannya fi'il amar yang diakhiri dengan domir wawu dan domir iya harus diberi harkat sesuai dengan huruf. Apabila domir wawu
akhir kalimat harus didomahkan. Contohnya idribu, idribun, idribi, idribin. Apabila akhirnya alif harus ditetapkan. Contohnya idriba, idribani. Jadi pan begini ya dari sekalian, asalnya teh idrib, idriba, idribu, idribi itu. Idrib jadi apa? Idribanna. Idrib jadi apa? Idriba, idribani, idribu, idribun, idribi, idribin. Coba ganti contoh oleh Bapak. Unsur jadi apa? Unsuronna. Unsuro. Teruskan. Unsuro jadi unsuroni. Unsuru. Unsurunna. Unsuri, unsurinna. Coba barikannya unsur, unsuro, unsuroni, unsuru, unsurunna. Unsuri, unsuronna sok, unsuroni, unsurunna, unsurinna. Coba Bapak idrib jadi pakai tasjid idribanna sok. Idrib iftah, iftaha, iftahani, iftahu, iftahunna, iftahi, i'lam, i'lama, i'lamani, i'lamu, i'lamunna, i'lami. Sudah. Kesimpulannya apabila fiil diakhiri dengan domir wawu atau iya atau huruf len sebelum wawu didomahkan idribu, idribunna sebelum ia dikasrohkan idribi, idribinna setelah alif ditetapkan idriba, idribani. Sok sudah jak Adam. Untuk bait yang kedua ini menjelaskan bahwa jika fiilnya itu diakhiri oleh domir lin, ya, dalam artian domir waw atau domir ya, dan
maka huruf akhir dari fiil yang ditaukidi itu diberi harkat yang sesuai dengan domir lin tersebut. Ya. Jika domirnya itu wawu, maka huruf akhirnya itu didomahkan. Ya. Jika domirnya adalah iya, maka huruf akhirnya itu dikasrohkan. Nah, adapun dengan alif kata Pak Yai ditetapkan, ya, atau sama ya. Jika domirnya alif, maka huruf akhir dari fiilnya itu dipatahkan karena sesuai dengan alif, dan si alifnya itu ditetapkan. Beda lagi dengan yang domirnya wawu, ya, wawunya dibuang. Jadi cukup dengan domahnya saja. Ya, dan jika domirnya ya, maka domir ya-nya dibuang, cukup dengan kasrohnya. Contohnya idribu ditaukidi jadi idribunna. Nah, ya, jadi huruf akhirnya itu didomahkan. Idribinna, huruf akhirnya dikasrohkan. Adapun alif idribani, nah ditetapkan alifnya, itu ya. Nanti di dalam bait ketiga dijelaskan itu lebih jelas. Ya, akan jelaskan pada bait selanjutnya. Jadi pada bait ini jika fiil diakhiri oleh domir lin, ya, atau merupakan domir lin, yaitu domir wawu atau domir alif, domir ya, maka huruf akhirnya itu diberi harkat yang sesuai dengan domir lin tersebut. Nah, mungkin itu ya penjelasan dari bait yang kedua. Mana itu? Dalam bait yang ketiga tadi diberi huruf yang sesuai dengan huruf tersebut. Apabila waw didomahkan dalam bait ieu wahdib al-mudmaro, dan waw domirnya harus dibuang. Contohnya sok. Contohnya idribu, wawunya dibuang, jadi idribu, pakai nun taukid sakilah, jadi idribunna. Apabila ujungnya iya domir, iya-nya dibuang, diberi huruf kasroh. Contohnya idribi, iya-nya dibuang, jadi idribi, pakai nun taukid sakilah, jadi idribinna. Ilal alifa, kecuali alif domir, alifnya tidak boleh dibuang. Contohnya idriba, langsung pakai nun taukid sakilah, jadi idribani. Kesimpulannya, yang pertama diberi harkat doma sebelum wawu, wawunya dibuang, jadi idribu, pakai nun taukid sakilah, jadi idribuna. Yang kedua, yang memakai domir iya, iya-nya dibuang. Contohnya idribi, dibuang iya-nya, jadi idribi, memakai nun, jadi idribinna. Kecuali alif, domir alif harus ditetapkan, tidak boleh dibuang. Contohnya idriba, idribani.
Sudah tuh setengah bait yang simpulkan setengah bait dulu. Untuk bait yang ketiga ya. Setengah bait. Wal mudmarah difannahu ilal alif, ini menjelaskan jika fiilnya itu diakhiri oleh domir ya, masih menyambung pada bait sebelumnya. Jika fiil tersebut diakhiri oleh domir lin ya, yaitu domir wawu, iya dan alif, maka domirnya itu harus dibuang kecuali alif. Alif tetap harus ditetapkan, tidak boleh dibuang ya. Jadi jika diakhiri oleh wawu, huruf akhirnya diberi harkat dhammah, si wawunya itu dibuang ya. Jadi idribu ketika ditaukidi jadi idribunna, wawunya dibuang ya. Kemudian jika diakhiri oleh ya, huruf akhirnya diberi harkat kasroh, ya-nya dibuang ya. Contohnya idribi ditaukidi jadi idribinna ya, ya-nya dibuang. Adapun alif harus ditetapkan, tidak boleh dibuang. Contohnya idribani, tidak boleh dibuang alifnya ya. Itu penjelasan dari setengah bait yang awal ya. Wal mudmarah difannahu ilal alif. Terusnya wa iyakun fi akhiril fi'li alifun, apabila fi'il amar atau fi'il mudhari di ujungnya alif. Bagaimana nun taukid syakilahnya? Faj'alhu, maka harus menggantikan kamu hu kepada akhir fi'lu minhu dari fi'il rofian, barisnya ropa, guerol ya'i selain iya, wal wawi yang dan wau yaan kepada iya. Maksudnya apabila fi'il diakhiri dengan alif memakai nun taukid syakilah atau nun kedopipah, alifnya harus digantikan kepada iya. Contohnya is'a, apa? Is'a sok. Apa huruf akhirnya? Alif. Alifnya harus digantikan kepada iya. Is'a sok. Is'ayanna. Yahsa, liyah sayana. Fi'il yang diakhiri dengan alif apabila memakai nun taukid sakilah, alifnya harus digantikan kepada iya. Contohnya is'a, is'ayanna, yahsa, liyahsayanna. Terus bait berikutnya faj'al, ya sama juga, faj'alhu minhu rofi'an guerol ya'i wal wawi. Ini bait yang ketiga terakhir. Dan harus menjak wahdib bukannya waj'al wahdibnya belum ya. Jadi udah 3 bait aja, nanti wahdib itu yang ketiga sok. Apabila fi'il diakhiri dengan alif dimasuki nun taukid sakilah atau nun taukid dopipah yang ujungnya alif, alifnya harus digantikan kepada iya. Contohnya is'a, is'ayanna, ihsa, ihsayanna, yahsa, liyahsayanna. Kesimpulannya huruf akhir dari fi'il amar
yang tidak diakhiri dengan wawu, yang tidak diakhiri dengan iya, dan tidak diakhiri dengan alif, ujungnya harus dipatahkan. Contohnya idribanna, ibtahanna, i'lamanna. Yang kedua, apabila ujungnya domir wawu atau domir iya, pertama harus diberi harakat sesuai dengan huruf. Dan domirnya dibuang. Contohnya idribu, idribunna, idribi, idribinna. Yang ketiga, apabila akhir hurufnya alif, alifnya harus digantikan kepada iya. Contohnya is'a, is'ayanna, liyahsa, liyahsayanna. Sudah segitu, jangan sok simpulkan ketiganya. Nah, untuk bait yang tadi ya, wa iyakun fi akhiril fi'lil alif, ini menjelaskan bahwa jika fi'ilnya itu diakhiri oleh alif, huruf akhirnya alif, dalam artian lam fi'ilnya alif, atau sering disebut fi'il mutal alif ya, maka huruf akhirnya itu harus digantikan kepada ya. Huruf akhirnya yang alif itu harus digantikan kepada ya. Jika fi'il mutal alifnya itu tidak merupakan kepada domir wawu dan domir iya ya, maka alifnya itu harus digantikan, harus dijadikan ya. Contohnya is'ayanna, ya itu asalnya kan is'a ya, itu fi'il mutal alif ya. Sa'a, yas'a, nah fi'il amarnya is'a, maka ketika ditaukidi maka alifnya itu harus digantikan kepada ya, is'ayanna. Nah seperti itu ya. Contoh lainnya yakhsha, ketika ditaukidi ya menjadi liyakhshayanna. Nah, yakhsha itu kan fi'il mutal alif ya, akhirnya itu alif atau lam fi'ilnya alif. Ketika ditaukidi maka alifnya digantikan kepada ya, liyakhshayanna. Ya contohnya kalau dalam bait contohnya is'ayanna. Nah seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari keseluruhan bait ya, dari 4 bait yang barusan kita bahas. Nah untuk bait yang pertama, setengah bait awalnya itu menjelaskan bahwa jika fi'il mudhari bersanding kepada adawat syartiyah selain imma, itu sedikit memakai nun taukid, kebanyakannya tidak memakai nun taukid ya. Kemudian huruf akhir dari fi'il yang ditaukidi oleh nun taukid itu wajib dipatahkan jika akhirnya fi'il tersebut tidak merupakan atau ya akhirnya itu tidak ada domir wawu atau domir ya. Jika ada domir wawu atau domir ya, maka huruf akhirnya itu harus diberi harkat yang sesuai dengan huruf atau domir lin tersebut ya. Jika wawu maka huruf akhirnya harus diberi harkat dhamma. Jika domirnya ya, maka huruf akhirnya itu harus diberi harkat kasroh ya. Kemudian ya, jika
di akhirnya itu ada domir waw atau domir iya, dan domir linnah ya yang 3, wawu, iya dan alif, maka domirnya itu harus dibuang ya, kecuali alif itu harus ditetapkan gitu. Kemudian jika akhir dari fiil, huruf akhir dari fiil atau dalam fiilnya itu oleh alif atau sering disebut fiil mutal alif, maka alifnya itu harus digantikan kepada ya. Itu pun jika fiilnya tidak merupakan domir wa'u atau domir ya. Ya. Nanti ada pembahasan bagaimana jika fiil mutal alif merupakan domir wa'u dan domir ya. Ya. Mungkin itu kesimpulannya. Sebelum diakhiri, latihan dulu idhab, coba. Bismillahirrohmanirrohim. Coba kias idhab. Idhab, idaba, idabu, idabi, idaba, idhab, idabana, idaban, idabunna, idabin, idaba, idabnani, idaban, idabun, idab. Unsur, 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 unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsurna, unsuronna, unsuron, unsurunna, unsurin, unsuroni, unsurnani, unsuron, unsurun. Satu lagi udhul, coba. Udhul, udhula, udhulu, udhuli, udhula, udhulna, udhulanna, udhulan, udhulunna, udhulinna, udhulan, udhulnani, udhulan, udhulun, udhuli. Sudah jangsok. Mungkin cukupkan kajian pagi ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Amin. Dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Yai. Dan tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majelis bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi